Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati segenap para kader penggerak halal dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT. Kita pada saat ini diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kajian halal dari Pusat Kajian Halal ITS. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga pada sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian, pada session kali ini yang ketiga, kami dari Pusat Kajian Halal akan memberikan informasi terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pangan, obat dan kosmetika. Semua kajian halal bisa Anda dapatkan di alamat https://intip/kajianhalal.sdr. Ini adalah outline kader penggerak halal yang kami sediakan. Yang pertama adalah pengenalan halal haram, pengenalan najis, pengenalan bahan, nanti ada titik kritis pangan nabati, kemudian titik kritis bahan pangan hewani, titik kritis bahan pangan mikrobial, titik kritis bahan pangan sintetik campuran dan tambang, serta yang terakhir sistem jaminan halal, dan pada akhirnya nanti menunjang bagaimana Anda bisa dapatkan sertifikat halal. Dimulai dari fatwa MUI terkait khamr, ya. Jadi ini fatwa MUI tahun 1993 yang menyatakan bahwa minuman beralkohol atau khamr berbahaya bagi kesehatan. Dan kemudian difatwakan lagi melalui fatwa tahun 2003 nomor 4 bahwa minuman beralkohol atau khamr itu haram dan najis berapapun jumlahnya. Kemudian di sini dijelentrehkan lebih rinci lagi terkait hasil sampingnya. Jika hanya dipisahkan secara fisik maka tetap haram dan najis. Ini juga sebagai acuan bagi produk-produk khamr dengan label zero alkohol, tetap haram dan najis. Kemudian direaksikan lanjut membentuk senyawa baru. Jadi senyawa alkoholnya direaksikan dengan sesuatu bakteri untuk membentuk cuka. Itu nanti hasil produknya juga halal. Brewer yeast atau ragi dari khamr ini halal jika sudah dicuci hingga aroma, rasa dan warna bir telah hilang. Dan sekali lagi ini vinegar atau cuka hasil samping dari minuman beralkohol, itu hukumnya adalah halal. Tahun 2009 nomor 11 MUI memfatwakan bahwa etanol dari industri khamr hukumnya haram dan najis. Sedangkan etanol dari industri bukan khamr atau sintetik etanol itu diperbolehkan selama tidak membahayakan, dan khusus untuk produk pangan residu etanol harus tidak terdeteksi pada produk akhir, ya. Yang keempat ini terkait pencucian yeast extract, ya, dari brewery yeast. Ini fatwa MUI tahun 2011 nomor 10, yaitu dengan cara mengucuri menggunakan air mengalir atau dengan cara merendam dalam air yang sangat banyak, ya, lebih dari 2 kula, sampai rasa, aroma atau warna dari najis itu adalah hilang. Fatwa kemudian terkait tema babi dan turunannya itu terekam pada fatwa MUI tahun 1994 yang menyatakan bahwa babi dan turunannya
haram dan najis, termasuk lemak, asam lemak, protein, asam amino, rambut, tulang, enzim dan sebagainya. Dan tahun 2000 ini MSG, monosodium glutamat, penyedap rasa dari PT Ajinomoto ini menggunakan baktosoiton dalam proses pembuatannya. Hukumnya adalah haram karena penggunaan babi dalam media fermentasi dan penggunaannya sebagai bahan penolong. Kemudian perusahaan memperbaiki prosesnya dengan menggunakan Mameno, dan tahun 2001 MUI memfatwakan halal karena bahan penolong Mameno tidak ada unsur enzim dari babi. Fatwa MUI tahun 2010 nomor 1 terkait mikroba dan produk mikrobial, itu hukumnya adalah halal selama tidak membahayakan dan tidak terkontaminasi najis yang berasal dari babi dan turunannya. Jika najis berasal dari bukan babi dan produk dapat dipisahkan dari media dan kemudian dicuci menggunakan air murni, maka produk tersebut halal. Kemudian produk pencucian mikrobial yang mutanajis, ini masih berkaitan dengan sebelumnya, dengan fatwa MUI yang sama 2010 nomor 1, produk mikrobial mutanajis adalah produk mikrobial yang terkontaminasi dengan najis, bisa dari media atau bahan penolong. Produk ini dapat digunakan jika produk dapat dipisahkan dari media dan dicuci sesuai syariat Islam, yaitu pertama dengan mengucuri air mengalir dan yang kedua dengan merendam dalam air lebih dari 2 kula, lebih dari 270 liter hingga rasa, aroma atau warna dari najis hilang. Jika pencucian melibatkan bahan selain air, maka bahan lain tersebut harus halal dan tidak najis. Kemudian tahun 2010 nomor 2 terkait air daur ulang. Jadi air daur ulang diperbolehkan dan dapat dikategorikan air suci dan mensucikan jika daur ulang dengan cara yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah thoriqah an-najs, menguras, ya, memisahkan bagian yang kotor dari air sehingga yang tersisa adalah air bersih yang melebihi dari 2 kula dan sudah terbebas dari pengotornya. Kemudian yang kedua, thoriqah al-mukatsarah, menambah air bersih dengan jumlah yang sangat banyak sehingga dapat membersihkan pengotornya. Jadi ini kayak pengenceran begitu ya. Jadi persyaratan jumlah air minimum adalah 2 kula. Kemudian yang ketiga, thoriqah taghyir, ya, air yang bekas pakainya lebih dari 270 liter atau 2 kula dan dibersihkan menggunakan alat bantu hingga air kembali bersih seperti semula, ya. Di sini sifat air suci mensucikan terkait rasa, bau, warna dan telah kembali, dengan catatan alat bantunya juga suci. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian, ini untuk dalam proses air daur ulang ini kadang-kadang menggunakan karbon aktif, hati-hati jangan sampai karbon aktif tersebut berasal dari tulang babi. Jika karbon aktif tersebut berasal dari tulang babi, maka airnya berarti mutanajis. Pencucian alat setelah terpapar babi dan turunannya, di sini fatwa MUI mensyaratkan, ya, dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau deterjen yang punya daya bersih sama dengan tanah. Caranya, pertama dengan mengucur atau air mengalir secara kontinu, yang kedua dengan merendam minimum air 2 kula. Proses pencucian dilakukan dengan 1 set waktu, artinya tidak terputus-putus dalam waktu yang lama dari setiap tahapannya. Dan perlu dicatat bahwa penggunaan tanah atau deterjen tidak di tahapan akhir. Karena apa? Kalau di tahapan akhir tetap saja itu kotor, karena kotor dari tanah, ya. Jadi harus penggunaan tanah dan deterjen ini di tahapan awal. Yang kedua, peralatan tidak boleh digunakan bergantian dengan produk lain yang menggunakan babi. Jadi kalau semisal sudah awalnya dipakai untuk menggiling daging babi, kemudian mau dipakai untuk menggiling daging sapi, alat ini harus disucikan dulu. Dan kalau sudah disucikan, jangan lagi dipakai untuk menggiling babi lagi. Jadi harus beli 2 alat. Satu untuk babi, satunya untuk
sapi, begitu. Terkait pencucian kering, karena ditemukan ada alat-alat produksi yang bersifat rusak kalau kena air, maka MUI melalui Fatwa 2011 nomor 9 menyatakan untuk peralatan produksi yang tidak bersifat menyerap seperti besi atau baja, jika terkena najis sedang dan jika mencuci dengan air dapat menyebabkan kerusakan, maka kerusakan pada produk, maka pencucian dapat dilakukan dengan menggunakan non air selama dapat membersihkan bau, rasa, dan warna dari najisnya. Kemudian ini adalah Fatwa MUI tahun 2013 nomor 30 terkait obat dan pengobatan. Jadi obat harus menggunakan bahan yang halal. Obat yang menggunakan bahan haram dan tidak suci adalah haram. Penggunaan obat yang mengandung bahan haram tidak suci adalah haram secara hukum kecuali pada kondisi yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, darurat atau emergensi. Berikutnya, bahan halal untuk obat tersebut belum ditemukan. Dan poin A sama B ini yang menentukan adalah rekomendasinya adalah pihak yang berkompeten, tidak sembarang orang bisa diambil pendapatnya. Selanjutnya di PowerPoint ini Fatwa MUI tahun 2000 nomor 2 terkait hukum organ tubuh manusia, ari-ari manusia dan air seni manusia. Itu hukumnya adalah haram untuk dimanfaatkan sebagai obat maupun sebagai kosmetika. Dan selanjutnya tahun 2012 nomor 47, bulu, rambut, dan semua bagian dari tubuh manusia ditegaskan lagi adalah suci, tetapi dilarang untuk dimanfaatkan untuk pangan, obat, dan kosmetika. Jadi nanti ketika di kuliah titik kritis pangan ada membahas tentang rambut ini salah satunya, yaitu kegunaannya di industri roti. Jangkrik dan cacing ini difatwakan tahun 2000 nomor 139. Ada pendapat ulama, yakni di sini ada Imam Malik, Ibnu Abdi Laila, dan Al-Aus yang menyatakan bahwa mengkonsumsi cacing adalah halal selama membawa manfaat dan tidak membahayakan kesehatan. Namun ada pula ulama yang menyatakan bahwa mengkonsumsi cacing adalah haram. Sedangkan untuk jangkrik, membudidayakan jangkrik untuk mendapatkan manfaat termasuk untuk obat atau kosmetika dan juga mengkonsumsinya atau menjualnya diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat. Fatwa MUI tahun 2011 nomor 30 ini berkenaan dengan penggunaan plasenta dari hewan halal. Hukumnya adalah halal hanya untuk penggunaan luar dan obat. Jika diambil dari hewan halal hidup dari proses melahirkan atau diambil dari hewan yang disembelih secara halal. Dan Fatwa MUI tahun 2012 nomor 48 menyatakan masih pada objek yang sama, plasenta dari hewan halal, hukumnya haram jika dari bangkai hewan. Kemudian terkait tema kosmetik di sini kami catat Fatwa MUI tahun 2013 nomor 26 standar halal untuk produk kosmetik dan penggunaannya. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah boleh selama menggunakan bahan yang halal dan suci. Yang kedua, hukumnya haram jika menggunakan bahan tidak halal untuk kosmetika dalam, maksudnya yang bisa termakan. Yang ketiga, diperbolehkan menggunakan etanol non-khamr. Sekali lagi, diperbolehkan menggunakan etanol non-khamr tanpa batas residu. Karena etanol yang khamr sudah jelas termasuk haram dan najis. Dan tahun 2013 nomor 27 di sini penggunaan selak ini halal dan suci karena tidak membahayakan. Fatwa-fatwa yang lain di sini
kami sudah rangkum. Yang pertama tentang kodok tahun 1948. Fatwa MUI mengatakan ada pendapat mazhab Syafi'i atau jumhur ulama menyatakan bahwa kodok adalah haram. Namun ada pendapat dari ulama yaitu Imam Malik mengatakan kodok adalah halal. Namun tahun 2003 nomor 4 ini MUI mengeluarkan fatwa untuk menegaskan lagi kodok hukumnya haram karena kodok haram membunuh dan memakan kodok gitu ya. Kemudian kelinci dihukumi halal melalui fatwa MUI tahun 1983 dan kepiting juga dihukumi halal melalui fatwa MUI tahun 2002. Dan sarang burung walet ini dihukumi halal melalui fatwa MUI 2012 nomor 2. Untuk kopi luwak, di sini fatwa MUI tahun 2010 nomor 7 mengatakan halal. Ingat di sini ada masih koma ya. Selama kulit bagian dalam kopi masih utuh. Maksudnya adalah masih dapat tumbuh jika ditanam. Dan biji kopi karena termasuk mutanajis ya. Dan biji kopi dicuci dengan air mengalir sehingga terbebas dan bersih dari feses luwak. Jika biji kopi yang kulitnya tidak utuh, rusak, pecah atau retak harus dipisahkan dan harus dijamin tidak tercampur dengan kopi luwak yang disertifikasi halal. Hati-hati para pencinta kopi dan para produksi kopi harus waspada, terus harus hati-hati terkait produksinya ini. Untuk yang bekicot di sini ada dua fatwa. Yang pertama fatwa MUI tahun 2012 nomor 24 yang mengatakan bahwa bekicot itu suci sehingga boleh digunakan untuk pemanfaatan luar selama memiliki manfaat dan tidak membahayakan. Dan melalui fatwa pada tahun yang sama nomor 25, bekicot dihukumi haram jika digunakan untuk internal atau untuk pangan. Jadi kalau begini ini ya keripik bekicot haram Bapak Ibu sekalian. Kemudian tahun 2011 nomor 33 pewarna kosinel ini hukumnya adalah halal dan suci karena memiliki manfaat dan tidak membahayakan. Terus bagaimana dengan ternak yang dapat pakannya dari barang yang pakan yang kotor? Itu fatwa MUI mengatur dalam fatwa tahun 2012 nomor 52. Ada 3 di sini. Yang pertama, ternak yang diberi pangan dengan pakan yang kotor atau bahan dasar pakan kotor tetapi jumlah yang kotor lebih sedikit dari pakan yang bersih, maka ternak bisa dikonsumsi ya, baik dagingnya maupun susunya. Di sini dikatakan jumlah yang kotor lebih sedikit dari pakan yang bersih. Ya, baru bisa digunakan untuk konsumsi. Yang kedua, ternak yang disebutkan pada poin nomor 1 yang diberi pakan dari turunan bahan haram tetapi tidak menyebabkan perubahan aroma, rasa dan tidak berbahaya untuk konsumen, maka diperbolehkan untuk dikonsumsi. Tetapi jika menyebabkan perubahan aroma dan rasa serta membahayakan konsumen, maka ternak tersebut hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Yang ketiga, pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan lain yang haram, hukumnya adalah haram dan tidak boleh diperjualbelikan. Ini fatwa yang lainnya terkait bahan yang diproduksi oleh lebah, hukumnya adalah halal dan suci sebab memiliki manfaat dan tidak membahayakan seperti madu, royal jelly, bipolem, propolis, wax, dan apitoksin. Sedangkan untuk kokon ulat sutra ini dihukumi suci sehingga dapat digunakan untuk produk luar. Untuk produk genetik mikroorganisme di sini fatwa MUI mengaturnya pada fatwa tahun 2013 nomor 35, hukumnya adalah mubah jika memiliki manfaat, tidak membahayakan
gen bukan berasal dari hewan haram dan bukan berasal dari manusia. Untuk kuku, rambut, tanduk serta kulit hewan halal di sini diatur di Fatwa MUI tahun 2012 nomor 47 dan juga diatur di Fatwa MUI tahun 2014 nomor 56. Di sini kuku, rambut, tanduk dan kulit hewan yang disembelih secara syariah adalah halal untuk pangan, obat dan kosmetik. Sedangkan untuk kuku, rambut, tanduk dari karkas hewan termasuk yang tidak disembelih secara syar'i adalah suci dan dapat digunakan untuk produk penggunaan luar dan dapat digunakan untuk produk non-pangan termasuk obat luar dan kosmetik, tetapi haram untuk dimakan. Yang ketiga, kulit dari karkas hewan halal atau non-halal ya, kecuali anjing dan babi setelah disamak adalah suci dan dapat digunakan untuk produk luar atau barang gunaan seperti sepatu, tas dan sebagainya. Terkait penyembelihan di sini Fatwa MUI tahun 2003 nomor 4 dan tahun 2009 nomor 12 yang mengatur tentang standar penyembelihan. Salah satunya adalah penyembelihnya sendiri harus seorang muslim ya. Dan penggunaan stunning sebelum penyembelihan hewan ini halal selama tidak membunuh hewan dan tidak menyebabkan kerusakan permanen pada bagian tubuh hewan tersebut. Dan penyembelihan hewan secara mekanis telah diatur pada Fatwa MUI tahun 1976. Di sini hukumnya adalah diperbolehkan dengan kondisi tertentu. Demikian Bapak-Ibu sekalian, informasi terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari pangan, obat dan kosmetika. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan dokumen-dokumen sebelum Anda submit sertifikat halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.